Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel YouTube Kebun Zuhdan. Kali ini di depan saya ada apel India atau bekennya adalah putsa atau bidara India. Putsa. Kemudian apel putsa, apel India, bidara India. Nah, namanya kira-kira ada 4 itu ya. Yang familiar sih kalau saya pribadi bilangnya putsa. Cuman mungkin tiap orang tidak sama ya dalam penyebutan namanya. Nah, kali ini terlihat ya calon buahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah ada 7 yang besar, cukup besar maksudnya. Itu ada 3. Nah, terlihat ini teman-teman semuanya. Ini biasanya karena tawon ya teman-teman. Jadi kalau mau agak lebih aman dibungkus. Tapi saya sendiri pun jarang bungkus juga masalahnya. Oke. Jadi saya dari mana dulu? Oke, saya mulai dari pembibitan dulu ya teman-teman ya. Jadi putsa ini pembibitannya ovulasi teman-teman, disambung. Nah, ini atasnya ini diambil entresnya, istilahnya ya, entresnya itu diambil dari pohon yang pernah berbuah. Nanti bagaimana kalau diambil dari pohon yang belum pernah berbuah? Ya biasanya resikonya adalah masa berbuahnya sedikit lebih lama. Seperti itu. Jadi masa berbuahnya sedikit lebih lama. Seperti itu teman-teman. Kemudian bawahnya ini dari bidara Arab. Nah, kalau atasnya bidara India, bawahnya bidara Arab. Nah, bidara India itu dia nggak ada durinya. Kemudian buahnya bisa besar, sebola pingpong lah ya. Kemudian kalau bidara Arab itu secara umum memang rasanya wacut dan tidak enak, dan pohonnya selalu ada durinya. Seperti itu teman-teman. Jadi kenapa kemudian bawahnya harus bidara Arab? Karena bidara Arab itu kan akarnya itu rakus banget teman-teman. Jadi dia mencari nutrisinya itu kuat. Seperti itu. Jadi itulah yang kemudian menyebabkan pertumbuhan putsa itu jadi lebih bagus. Seperti itu. Jadi memang hanya 1 jengkal lah, kira-kira nggak nyampe 1 jengkal ya ini ya. Kemudian kasus yang sering muncul adalah dari area batang bawah ini atau dari akar itu muncul tunas baru dari bidara Arab. Bagaimana solusinya atau tindakan kita adalah pangkas, buang. Jadi biarkan ini saja yang muncul, batang ini aja yang kelihatan. Kalau ada tunas dari batang bawah, langsung potong, pangkas, buang dan sebagainya. Oke ya, sampai di sini paham? Karena nanti kalau dibiarkan, nanti tanam yang ini pasti kalah teman-teman. Nah, jadi adanya batang bawah ini untuk membantu proses perkembangan dari putsa itu tersendiri. Jadi perkembangan dari tanaman yang di atas. Seperti itu. Oke, kenapa nggak putsanya langsung? Memang selama ini saya juga pernah nyoba nyangkok ya teman-teman, susah banget. Jadi memang kenapa kemudian bisa jadi satu atau bisa hidup? Karena memang gennya itu sama teman-teman. Istilahnya gen ya, kalau bahasa kerennya apa ya? Mungkin getahnya atau apa gitu. Itu cocok gitulah, golongan darah lah ibaratnya ya. Nah, itu satu gen, kemudian akhirnya dia bisa disambung seperti itu teman-teman. Kemudian putsa itu triknya paling mudah karena memang nggak dirawat pun pasti. Kalau dari pemilihan bibit kemudian teknik sambungannya udah bagus seperti ini, pasti berbuah teman-teman, karena dia tidak kenal musim dan genjah banget. Triknya cuma 1, pangkas. Nah, ini udah ada bekas pangkasannya teman-teman. Nah, ini udah pemangkasan pertama langsung muncul buahnya. Dan kemarin ujung-ujungnya udah saya potek-potekin, udah saya pangkas juga. Nah, udah saya pangkas juga tuh teman-teman. Ah, ini belum kok bisa terlewati. Terlewatkan. Oke. Nah, yang lainnya udah saya pangkasin juga. Nah, oke. Apalagi yang perlu ditanyakan ya? Digundulin nggak apa-apa teman-teman. Yang penting di sini masih ada sisa
batang dari entres itu masih ya 1 jengkal nih, hanya 1 jengkal teman-teman lihat. Pasti nanti muncul tanaman baru. Takutnya sistem pangkasnya seperti apa. Kalau yang pertama tek langsung habis ya itu, habis tek. Kemudian yang kedua saya karena gini ya, kalau di tempat saya itu kadang-kadang pembelinya kan nanya tingginya udah berapa, jadi faktor tinggi itu menjadi penentu. Akhirnya teman-teman kemudian kalau saya pangkas habis, kemudian calon pembelinya datang, nah itu akan jadi masalah nanti. Waduh, kayak gini. Padahal itu proses tabu lampot ya seperti itu. Teknik perawatannya, teknik sentuhannya ya seperti itu. Tabu lampot putsa ya, sistem pangkas. Ini kita pakai polybag 50 teman-teman. Jadi medianya cukup banyak. Kemudian ini juga kemarin kita campurin dengan sekam bakar dan beberapa bakaran rumput dan sebagainya. Cantik ya kalau melihat seperti ini. Jadi memang untuk pertama kali tabu lampot yang sangat direkomendasikan adalah putsa memang. Pertama, berbuah sepanjang musim, kemudian tidak kenal musim, maksudnya berbuah sepanjang musim ya, kemudian genjah. Nanti ini sedang berbuah pasti sebentar lagi muncul bunganya. Nah itulah terus menerus teman-teman. Nah terbukti nih. Terbukti ya teman-teman ya. Apel putsa nih teman-teman. Padahal masih di polybag ya. Dan teman-teman bisa lihat tuh. Masih lebih kecil dari jari manis. Tuh. Jari manis. Lebih kecil lagi ya. Tuh lebih kecil. Teman-teman bisa lihat lah. Setengahnya ini kali ya. Ya bisa jadi. Nah, seperti itu teman-teman. Apel putsa. Jadi recommended banget sih ini. Apalagi yang terlewat yang perlu saya sampaikan? Ya kan tadi dari pembibitannya, okulasi, batang bawahnya dari bidara Arab. Tadi sejengkal juga saya sampaikan, kalau muncul tunas dari bidara Arab atau batang bawahnya dihilangkan saja. Pokoknya jangan sampai ada, kalau ada repot nanti batang atasnya pasti kalah. Kemudian teknik perawatannya tadi udah saya sampaikan, pangkas ya. Nanti kalau udah sampai sama biasanya gini sih, bunga pertama itu cenderung dia akan gagal atau rontok. Nah habis itu biasanya saya pangkas. Kalau saya pribadi ya teman-teman, saya pangkas gitu. Jadi memang agak tinggi ini hanya untuk memancing para pembeli, karena selain hobi saya ngerawatnya juga karena pakai hobi juga, pakai perasaan juga. Takutnya nanti calon pembeli udah saya pangkas nggak tertarik. Nah itu problemnya di situ sih. Berarti memang harusnya saya punya satu sebagai maskot ya teman-teman, putsa maskot atau indukan gitulah. Nah nantilah kita pikirkan seperti itu teman-teman. Kemudian apalagi nih, apalagi kalau udah ditaruh di pot 50-60, wah cantik banget teman-teman perkembangannya. Yang jelas kalau putsa jangan sungkan-sungkan mangkas, ujungnya dipangkas, dibuang gitu saja sih. Trik-trik dasarnya, yang penting asal usul bibitnya udah oke sih, nggak ada masalah ya. Oke teman-teman ya, selamat mencoba. Poinnya adalah untuk para pemula pasti tidak akan mengecewakan sih. Syukur-syukur di polybag atau dalam bentuk bibit seperti ini pun udah berbuah, itu tanda-tanda bahwa pohon itu bagus. Oke, selamat mencoba ya. Salam tabu lampot.